Halo semuanya, selamat datang di Rumah Jagoan Kancil. Buat kalian yang baru bergabung, perkenalkan aku Onta. Dan channel YouTube ini adalah channel yang khusus membahas seputar para jagoan Indonesia, para superhero Indonesia, baik itu dari film, komik, novel, maupun media-media yang lainnya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Satria Dewa Gatotkaca. Jadi, buat kalian yang belum tahu ya, Satria Dewa Gatotkaca ini adalah sebuah film layar lebar yang direncanakan tayang tahun depan, tahun 2021. Bulannya aku masih belum tahu kapan sih. Yang jelas film Gatotkaca ini adalah film bergenre superhero ya, action. Nah, disutradarai oleh Pak Hanung Bramantyo. Dari judulnya aja, Satria Dewa Gatotkaca, kalian udah tahu kan kalau ini didasarkan dari kisah perwayangan, terutama kisah Mahabharata. Nah, Satria Dewa Gatotkaca ini adalah film pertama yang direncanakan dari sebuah universe. Jadi total film yang direncanakan sebelumnya seperti ini ya. Kita masih belum tahu apakah jadwal urutannya masih seperti ini atau nanti bisa aja ganti gitu kan, karena masih belum ada pengumuman resmi begitu kan. Universe ini diberi nama Jagat Satria Dewa atau Satria Dewa Universe. Nah, di Satria Dewa Universe ini ada total 7 jagoan lah ya. 7 jagoan yang baru diumumkan itu 7 jagoan utamanya. Mereka adalah 5 Pandawa, yaitu Yudhistira, Arjuna, Bima, Nakula Sadewa, dan 2 orang Gatotkaca dan Srikandi ya. Jadi ada 7 orang di sini. Sebenarnya ada lumayan banyak juga yang tanya sama aku di Instagram gitu kan. Mereka DM tanya, "Bang Onta, karakter di Satria Dewa ini kekuatannya apa aja sih? Mereka ini bisa ngapain aja sih? Senjatanya apa aja sih?" gitu kan. Karena itulah di video kali ini aku akan membahas tentang senjata-senjata atau pusaka-pusaka yang dimiliki oleh 7 jagoan utama di Satria Dewa Universe, yaitu 5 Pandawa plus Gatotkaca dan Srikandi. Oke, kita mulai langsung aja. Yang pertama adalah Gatotkaca. Karena ini film yang pertama ya. Jadi Gatotkaca ini senjata utamanya apa ya? Gatotkaca nggak punya senjata yang bener-bener ikonik terkenal banget gitu kan. Paling dia punya jubah Kotang Antakusuma gitu kan, armornya gitu kan, yang membuat dia kuat, dia kebal, yang sering digunakan, yang sering banget ikonik dengan karakter Gatotkaca ya ini gitu, Tinju Brajamusti gitu kan. Tinju Brajamustinya ini yang paling, makanya kalau kalian lihat di konsep artnya Satria Dewa, ini by the way kostumnya sepertinya udah ganti ya. Ini kan ini konsep art yang dulu, dan ini foto yang kostum yang baru, ada beberapa detail perubahan kecil ya. Nah, di kedua gambar ini sama-sama menggunakan tinju kan, kalian lihat. Nah, jadi sepertinya karakter Satria Dewa Gatotkaca di Satria Dewa Universe ini senjata utamanya ini guys, Tinju Brajamusti, Ajian Brajamusti. Sepertinya seperti itu. Mungkin nextnya akan ada beberapa tambahan lain gitu kan. Secara Gatotkaca kekuatannya banyak banget, dia punya banyak ajian gitu kan, dia juga punya beberapa senjata juga. Jadi sepertinya akan muncul satu persatu. Cuman kalau menurutku Ajian Brajamusti ini yang akan dimunculkan pertama kali dan akan menjadi andalannya. Oke, karakter selanjutnya adalah Janaka alias Arjuna alias Dananjaya. Nah, Arjuna ini memang udah terkenal banget gitu kan, kalau Arjuna ini bersenjatakan panah gitu kan. Bahkan di konsep art ini pun Arjuna ya memakai panah gitu kan. By the way, di teaser reveal cast Gatotkaca yang kemarin sempat diperlihatkan seorang karakter bernama Dananjaya. Dan Dananjaya ini juga memakai panah gitu loh. Buat kalian yang tahu wayang pasti tahu gitu kan, kalau Dananjaya adalah nama lain dari Arjuna, nama yang didapatkan Arjuna setelah mengalahkan kembarannya di hutan Amarta gitu kan. Jadi apakah karakter yang di sini ini adalah Arjuna? Apakah nanti dia akan menjadi Arjuna? Tebakan kita arahnya pasti ke sana lah ya. Cuman aku ingatkan buat kalian, selama itu belum dikonfirmasi, selama belum mereka sendiri yang ngomong gitu kan, kita masih belum bisa 100% yakin kalau karakter ini adalah Arjuna. Karena apapun bisa terjadi gitu kan. Bisa aja nanti tiba-tiba setelah Dananjaya, tiba-tiba nanti ada muncul karakter bernama Janaka, atau sekalian aja karakter bernama Arjuna gitu kan. Karena zaman sekarang banyak juga ada orang yang namanya Arjuna. Itu bukan nama yang aneh dipakai di keseharian dunia modern sekarang gitu kan. Jadi menurutku nggak akan aneh. Jadi apapun bisa terjadi. Karakter ini bisa saja Arjuna, kemungkinan besar Arjuna ya, tapi bisa juga enggak. Jadi karena belum dikonfirmasi, jadi kita jangan terlalu yakin 100% lah ya. Kita anggap teori-teori aja kalau karakter ini Arjuna.
Oke, jadi Arjuna di sini menggunakan panah, busur panah. Busur panah yang terkenal dari karakter Arjuna di wayang ini adalah Pasopati. Panah Pasopati ini yang paling terkenal dari kekuatannya Arjuna gitu kan. Dia punya beberapa yang lain seperti busur gendewa. Busur gendewa yang didapatkan dari Batara Baruna, yang dari Agni juga gitu kan. Jadi Agni minta ke Batara Baruna buat ngasih ke Arjuna gitu kan. Tapi yang paling terkenal menurutku tetap Pasopati, panah Pasopati. Panah Pasopati ini didapatkan Arjuna dari Batara Guru. Karena Arjuna lolos dari pertapaan. Dia lolos dari pertapaan. Buat hadiah dikasih panah Pasopati. Dan panah Pasopati ini kuat sekali men. Gila, bayangin nanti kalau di live action. Semoga aja Arjuna setelah Gatot Kaca sih kayaknya rencananya film keduanya Arjuna gitu kan. Jadi semoga aja kita bisa cepat menyaksikan kan. Oke, karakter selanjutnya adalah Yudhistira alias Puntadewa. Puntadewa ini karakter Pandawa tertua. Dia kakaknya Arjuna gitu kan. Dia juga raja dan orangnya ini bijaksana sekali karakternya. Dan senjata dia unik sekali men. Senjata dia adalah Jamus Kalimosodo. Apakah itu? Jamus Kalimosodo adalah sebuah kitab. Dari dalam kitab ini bisa keluar berbagai macam tombak gitu kan ke arah musuh. Dan tombaknya ini kuat-kuat banget. Jadi berbahaya. Ini pusaka yang sangat berbahaya dan sangat unik sekali gitu kan. Jadi pusaka ini sebenarnya adalah pusaka turun-temurun dari kakeknya Yudhistira, dari kakeknya Pandawa Abhyasa, yang akhirnya diturunkan ke mereka. Tapi di antara pusaka-pusaka yang diturunkan oleh keluarganya, Jamus Kalimosodo ini yang paling kuat gitu. Aku agak bingung juga nanti kalau di film wujudnya seperti apa. Kalau misalnya panahnya Arjuna itu kan ada wujud fisiknya gitu kan. Kalau ini kitab men. Nanti dari kitab muncul agak-agak mistis kayaknya ya. Jadi agak-agak magis gitu mungkin ya. Tapi tolong kalian jangan samakan dia dengan Doctor Strange ya. Karena beda, jangan berarti oh magis berarti dia penyihir nih. Berarti beda jauh kebangetan kalau disamain sama itu. Lagi pula Yudhistira jauh-jauh lebih duluan gitu kan daripada Doctor Strange. Oke, kita move ke karakter selanjutnya, yaitu Bima. Nah, Bima ini karakter Pandawa yang paling kuat gitu kan. Badannya paling gede kalau di wayang seperti itu. Kita nggak tahu nanti reinkarnasi titisan di Satria Dewa nanti bentuknya seperti apa. Yang jelas Bima ini senjata yang paling dia terkenal adalah Gada Rujakpala. Gada Rujakpala ini bentuknya gada gitu kan, kalian bisa lihat di konsep artnya. Di sini Bima memegang gada nih gitu kan. Gada Rujakpala ini beratnya 200 pon, atau kalau dibuat jadi kilogram berarti sekitar 90.000 kilogram lebih. Wow. Oke. Jadi senjata ini didapatkan Bima dari jadi ceritanya seperti ini. Pada suatu hari pihak Korawa dan pihak Pandawa berseteru gitu kan. Lalu akhirnya Korawa memberikan lahan hutan untuk dikuasai oleh para Pandawa. Biarkanlah para Pandawa ini membangun kerajaan mereka di hutan itu gitu kan. Nama hutannya itu Wanamarta. Jadi akhirnya para Pandawa ke hutan itu gitu kan, menerima hutan itu sebagai wilayah kerajaan mereka. Tapi di hutan itu banyak penunggunya gitu kan, banyak makhluk-makhluk. Jadi akhirnya para Pandawa berusaha membersihkan hutan itu, mengalahkan mereka semua. Sampai akhirnya para Pandawa bertemu dengan 5 makhluk yang menyerupai diri mereka. Nah, masing-masing melawan diri mereka sendiri. Kita sering nonton adegan itu di anime gitu kan ya. Di Naruto kayaknya ada tuh yang bagian melawan dirinya sendiri, ilmu fana segala macam gitu kan. Nah, itu sebenarnya udah jauh banget dilakukan di Mahabharata. Intinya di sana Bima melawan wujud dirinya sendiri dan akhirnya dia bisa mengalahkan wujud dirinya itu. Nah, dari situlah Bima mendapatkan Gada Rujakpala ini, karena Gada Rujakpala ini adalah senjata dari wujud dirinya yang dia lawan itu tadi. Setelah dia lawan akhirnya bergabung dengan dirinya dan senjatanya akhirnya dipegang oleh Bima. Dan dari situlah Bima mendapatkan Gada Rujakpala. Ini Gada Rujakpala ini yang senjatanya Bima yang paling terkenal ya, karena di sini dia dengan memakai senjata ini dia mengalahkan Duryodhana, Dursasana dan banyak Korawa yang lainnya. Jadi aku yakin ini bakalan jadi senjata utamanya di film sih. Untuk selanjutnya yaitu Nakula dan Sadewa. Ini aku agak bingung ya, karena Nakula dan Sadewa
baik di pewayangan Jawa maupun di Mahabharata India, Nakula dan Sadewa sepertinya muncul di balik belakang doang gitu. Mereka kayak aktivitas mereka yang gimana itu kurang gitu loh. Cerita mereka agak kurang diperlihatkan. Jadi bahkan senjata mereka pun, mereka punya senjata sih. Mereka punya senjata yaitu pedang. Di konsep art ini kalian bisa lihat kan kalau senjata mereka sama-sama pedang. Tapi aku nggak tahu nama pedangnya apa. Apakah itu pusaka, apakah itu pedang biasa? Aku nggak tahu. Jadi cerita mereka memang ya mungkin kita lihat nanti lah ya, tim Satria Dewa nanti memberikan apa untuk mereka. Karena kalau di pewayangan Jawa dan Mahabharata India aku nggak dengar apapun soal senjata mereka sih. Kalau buat kalian yang tahu silahkan tulis di kolom komentar ya, nanti aku bahas deh. Untuk karakter terakhir adalah Sri Kandi. Nah, Sri Kandi ini menarik sekali. Kalian bisa lihat konsep artnya di sini gitu kan. Konsep artnya di sini Sri Kandi bersenjatakan panah tapi keluar dari pergelangan tangannya gitu. Jadi semacam kayak crossbow gitu kan. Nah, ini bagaimana pendapat kalian? Karena kalau aku pribadi, aku sangat suka dengan desain ini. Kenapa? Ada alasannya. Begini loh. Ini adalah tim jagoan gitu kan. 5 Pandawa plus Gatotkaca dan Sri Kandi. Tim jagoan. Di tim jagoan seperti ini, untuk kalangan modern, kami kurang suka kalau misalnya ada karakter yang kekuatannya sama, senjatanya sama, jadi rasanya agak-agak gimana gitu loh, kayak kurang-kurang gimana gitu loh. Karena kalau misalnya senjatanya sama, kenapa harus ada 2? Kenapa nggak 1 aja? Nakula dan Sadewa itu lain cerita ya, karena mereka kembar, jadi mereka bisa dihitung 1 paket. Jadi senjata sama, kekuatan sama, tak masalah. Tapi kalau misalnya Sri Kandi memakai panah, Arjuna juga memakai panah, ini senjatanya sama. Ini membingungkan jujur sih. Karena aku pribadi jujur pengen banget sebenarnya lihat Sri Kandi memanah gitu kan. Ini udah ikonik sekali, sayang sekali. Tapi sepertinya dari tim Satria Dewa memutuskan panahnya dibentuk menjadi crossbow agar membedakan dengan Arjuna. Karena ya seperti aku bilang tadi, kalau dari satu tim ada 2 senjata yang sama memang agak-agak gimana sih, aku juga agak gimana gitu kan. Tapi ini by the way, ini adalah konsep art yang dulu ya. Pak Rene Ishak selaku produser dari Satria Dewa Universe kemarin baru saja mengupload sebuah foto konsep art baru dari senjatanya Sri Kandi. Dan kalian lihat di sini bentuknya masih sama-sama crossbow, tapi ada perubahan desain di sini. Crossbow-nya Sri Kandi di sini didesain seperti perhiasan, seperti gelang. Ini menarik sekali, yang berarti Sri Kandi bisa jalan-jalan kemana-mana dengan memakai gelangnya itu tanpa ada orang yang takut, tanpa ada orang yang sadar, kok pakai panah ya? Enggak ada orang yang sadar. Orang mikirnya, wah gelangnya kece banget gitu kan. Orang pada mikirnya cuman kayak gitu aja, dia bisa menyembunyikan panahnya ini di dalam gelang. Nanti kalau misalnya keadaan gawat, keadaan genting, baru perhiasannya ini dipakai gitu kan, crossbow-nya akhirnya panahnya bisa dipakai. Ini pintar sekali, aku suka sekali dengan idenya. Oke guys, sepertinya yang aku bahas sudah cukup panjang ya. Buat kalian yang suka dengan konten seputar superhero Indonesia, jagoan Indonesia seperti ini, jangan lupa klik subscribe ke channelku. Jangan lupa juga cek sosial mediaku @jagoan.kancil di Instagram dan @jagoan_kancil di Twitter. Jangan lupa juga tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang senjata-senjata yang ada di perwayangan. Atau mungkin kalian ada request untuk aku bahas, tulis juga di kolom komentar. Nanti kalau aku bisa bahas, nanti aku bahas deh, oke? Sampai jumpa di videoku yang berikutnya, bye-bye.